Assalamualaikum Football United. Gua mau bikin preview soal pertandingan besok Sabtu ya, jam setengah 2 waktu Belanda antara Manchester United melawan Everton ya. Jadi Manchester United akan melakoni laga keempat secara berurutan di kandang ya, dimana hasilnya kan melawan West Ham kalah, melawan Aston Villa kalah, tadi malam melawan Villarreal berhasil menang, dan ya besok Sabtu akan menghadapi Everton ya. Sebelum bahas soal masalah pertandingan itu, gue pingin bahas sedikit sih sebenarnya soal jadwal ya. Gue nih ngerasa ya Premier League ini agak aneh gitu ya, karena Manchester United ini kan baru tanding tadi malam ya, tapi besok Sabtu sudah harus bermain lagi dibandingkan dengan tim lain, contoh kayak Liverpool atau Manchester City yang bermain 2 hari lalu ya. Tapi justru mereka akan bermain di hari Minggu, bahkan hari Minggu jadwal terakhir ya, jam terakhir gitu kan, Super Sunday-nya. Memang ada yang bilang kalau ya apa namanya kan karena Manchester United main di kandang ya, sementara ya seperti kayak Chelsea, Liverpool dan juga Manchester City kan main away ya. Menurut gua sih tetap aja aneh gitu loh. Karena kalaupun seandainya kan Manchester United bermain hari Sabtu, tapi karena laga kandang ya di Champions League ya harusnya sih ya nggak jadwal pertama juga ya. Karena Chelsea juga bermain tapi di jadwal kedua which is jam 4, dan menurut gue sih ya yang apa sih namanya, kalau ditaruh jam pertama gitu ya, jam setengah 2 ya, otomatis waktu istirahat dari apa namanya para pemain Manchester United ini kan jadi lebih sedikit gitu ya, dan menurut gue sih akan berpengaruh ya paling tidak ke komposisi pemain yang akan diturunkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Kita bahas Everton dulu ya. Ya, Everton ini kan saat ini sedang apa ya? Sedang oke. Maksud gua begini ya. Dia ini kan sekarang berada di papan klasemen tuh di peringkat kelima ya, sama kayak Manchester United dari sisi poin. Manchester United peringkat keempat ya. Poinnya sama-sama 13, cuman Manchester United ini lebih bagus dalam buat gol dan juga lebih sedikit kebobolannya. Oleh karena itulah berada di satu tingkat di atas Everton, sekalipun again ya dengan poin yang sama. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang penting jadinya ya. Kenapa? Karena kalau seandainya Manchester United berhasil memenangkan pertandingan besok Sabtu, itu akan jadi pembeda gitu ya. Kemungkinan Manchester United peringkatnya bisa naik atau paling tidak turun ya, karena kan yang poin 13 ini ada beberapa tim gitu. Jadi menurut gue cukup penting bagi Manchester United nih untuk bisa memetik kemenangan ya besok Sabtu ya, meraih 3 poin. Di samping juga ya ini kan partai kandang ya kan, tren Manchester United juga harus dijaga gitu ya. Dari kemarin ini kan baru menang melawan Villarreal, walaupun dengan apa namanya pertandingan yang cukup apa ya cukup dangdingdung gitu ya, karena belum mulus-mulus banget ya, terutama kalau gue review sedikit mengenai pertandingan babak pertama di mana kita mainkan nggak bagus ya. Tapi ini juga buah apa namanya percobaan dari Ole Gunnar ya. Coba skema baru ya kan, karena memang ya pemain belakangnya banyak yang absen. Tapi tidak jalan gitu loh. Karena kalau seandainya kan ada komentar mengatakan ya Ole Gunnar nih miskin taktik, tidak berani. Nah ini dia sudah coba-coba ya kan, walaupun percobaan itu kan tidak melulu berhasil, dan terbukti sih babak pertama kemarin kalau gue bisa bilang sih ya gagal gitu lah. Cuman untungnya dia cepat merubahnya ke arah yang benar gitu ya, di babak kedua dengan bermain lebih agresif ya kan. Indian ya berhasil memetik kemenangan. Balik lagi ke Everton ya. Everton ini sekarang dilatih oleh Rafael Benitez, pelatih yang menurut gue sih cukup aneh gitu ya. Dia sebelumnya bersama Valencia ya kan sempat juara, lupa gue, juara UEFA kalau nggak salah, lupa gue, dan ya bersama Liverpool pastinya juara Liga Champions ya kan di Istanbul. Sempat beberapa kali mengancam ya di Liga posisi Manchester United dengan Sir Alex Ferguson-nya pada saat itu. Memang cukup sengit ya persaingan pada saat itu. Cuman seperti yang gue baca di bukunya Sir Alex ini, Sir Alex ya menikmati ya persaingan dengan Rafael Benitez. Cuman Indian menyayangkan ya, karena Rafael Benitez ini membawa persaingannya persaingan dengan Sir Alex ini ke ranah personal, dan itu yang disayangkan oleh Sir Alex begitu ya. Ya sempat pindah-pindah klub ya kan, termasuk kalau nggak salah ke Real Madrid tidak sukses, Newcastle juga kan.
Dan sekarang di Everton. Tadinya gue sempat meragukan sih kiprah dia di Everton, tapi so far dia so good gitu ya. Cuman untuk pertandingan besok Sabtu ini, kalau gue ngeliat cukup banyak ya pemain yang cedera dari Everton. Ada Calvert-Lewin, ya kan, Seamus Coleman, Fabian Delph, Andre Gomez, dan terakhir Richarlison pun juga tidak bisa dimainkan ya untuk besok Sabtu. Dan ini menurut gue sih cukup mengurangi kekuatan ya dari Everton. Kendati pun di pertandingan terakhir tanpa pemain-pemain tersebut, Everton ini mampu unggul 2-0 melawan Norwich ya. Ya, but Norwich it's Norwich ya. Tim yang sekarang berada di dasar klasemen. Jadi menurut gua ya, tapi di sisi lain juga membuktikan bahwasannya Everton ini bisa dibilang ya cenderung lebih stabil begitu ya. Formasi yang digunakan kalau gue lihat ini di beberapa pertandingan terakhir dari Everton ini cenderung menggunakan formasi 4-4-1-1 ya. Jadi menumpuk itu tadi ya, berusaha untuk mencari balance lah ya dari lini tengah dan juga lini belakang. Dan menurut gue ada besar kemungkinan Rafael Benitez akan menerapkan formasi yang sama ya, 4-4-1-1, dan ini akan memberikan tantangan. Gue nggak mau ngomong kesulitan, tapi tantangan bagi Manchester United yang biasa membongkar pertahanan lawannya tuh dari sisi sayap ya. Karena dengan formasi 4-4-1-1 ya bisa dilihat kan ada pertahanan berlapis dari tengah dan juga di cover di belakang, terutama di sisi sayap. Dan ini menurut gue ya cukup cukup menarik sih sekali lagi untuk melihat bagaimana pemain-pemain Manchester United ini, utamanya Ole Gunnar, dalam mengatur komposisi formasi dari pemain Manchester United ya. Musim lalu pertandingannya berakhir dengan 3-3 ya, di mana kita disamakan kedudukan di menit-menit akhir ya oleh Dominic Calvert-Lewin. Di musim ini di bulan Agustus sempat diadakan uji coba ya, Manchester United menang dengan skor cukup telak ya, 4-0. Tapi, nah ini tapi juga ya, ada dua hal. Pertama, komposisi pemain yang dimainkan pada saat itu berbeda dengan keadaan Everton saat ini ya, itu nomor satu. Nomor dua adalah dari sisi formasi ya, dimana pada saat itu Rafael Benitez lebih memainkan dengan formasi 4-2-3-1 ya, dan sepertinya setelah itu Rafael Benitez tidak pernah lagi menerapkan 4-2-3-1, atau paling tidak di akhir-akhir pertandingan ini ya bersama Everton lebih cenderung again ya ke 4-4-1-1. Nah, bagaimana dengan pemain Manchester United ya, komposisi formasinya dalam menghadapi pemain Everton ini? Kalau menurut gua sih ketatnya jadwal dari Manchester United ini, terutama 2 hari lalu baru bermain di Champions League, menurut gua sih akan berpengaruh ya ke pertandingan besok, plus juga keadaan squad dari Manchester United yang dimana lini belakang ini belum komplit banget ya. Luke Shaw masih diragukan, Harry Maguire pasti ya belum bisa dimainkan ya kan. Untungnya Aaron Wan-Bissaka sudah bisa dimainkan karena kan kartu merahnya di Champions League. Nah, kalau gua perkirakan lini belakang Manchester United ini akan tabal sulam ya tetap, karena Aaron Wan-Bissaka di kanan, lalu Rafael Varane, Victor Lindelof di jantung pertahanan. Untuk sebelah kiri sih, kalau Luke Shaw sudah sehat pasti akan Luke Shaw, cuman bisa jadi akan diberikan ke Alex Telles ya. Sekalipun di pertandingan tadi malam sempat posisinya ini diisi oleh seorang Fred ya. Cuman feeling gua sih Luke Shaw mudah-mudahan sudah bisa dimainkan ya, karena sampai dengan saat ini coba kita lihat ya, sudah ada kabar belum tentang Luke Shaw ini? Tahu gue sih belum ada, dan menurut gue cukup vital ya, dimana di pertandingan terakhir itu sisi flank kita ini, back sayap, cukup sering untuk di expose ya oleh para pemain dari Villarreal ya, dan kebetulan utamanya dari sisi Diogo Dalot ya. Coba gue lihat secara cepat ini di source apakah sudah ada ya, ternyata belum ada nih kabar tentang seorang Luke Shaw ya. Coba deh again sih feeling gua sih mudah-mudahan sudah bisa Luke Shaw ternyata dipanggil ke skuad Inggris ya. Jadi ada kemungkinan sih bisa jadi hari Sabtu sudah bisa bermain ya, mudah-mudahan.
Karena menurut gue cukup penting sih. Alex Telles itu ya cukup bagus menyerang, tapi bertahannya menurut gue ya masih ada gap lah ya dengan seorang Luke Shaw. Nah, kalau kita bermain dengan 4 pemain belakang yang tadi gue bilang, double pivotnya sih menurut gue akan diisi Scott McTominay ya pastinya. Dan gue berharap sih seorang Donny van de Beek ya diberikan kesempatan di sana, karena kita bisa lihat betapa frustasinya seorang Donny van de Beek ya di pertandingan terakhir tidak digunakan. Sekalipun sebelum pertandingan itu sudah tersebar kabar kalau dia justru akan menjadi starter, bukan hanya bermain tapi menjadi starter tadi malam. Tapi ya ada perubahan strategi mungkin, akhirnya tidak bermain ya. Bisa jadi juga namanya Matic yang dimainkan, bisa juga ya, karena itu tadi kondisi fisik dari para pemain yang tadi malam bermain itu, terutama yang bermain 90 menit itu kan cukup intens ya. Ya bukan tidak mungkin ya Matic yang akan bermain dengan Donny van de Beek ataupun juga seorang Scott McTominay ya. Gelandang serang 3, gua pikir sih sebelah kanan ini mungkin masih akan diisi oleh seorang Mason Greenwood ya. Bruno Fernandes pasti akan bermain. Sebelah kiri sih mungkin akan diisi oleh gua pikir sih bisa jadi dikasih lagi ke Paul Pogba ya, feeling gua. Karena Jadon Sancho kemarin bermain ya biasa-biasa saja sih kalau gue lihat ya, tidak jelek tapi juga tidak terlalu menonjol ya. Jadi mungkin akan dikasih lagi ke seorang Paul Pogba, sedangkan di lini depan tetap akan diberikan kepada seorang Cristiano Ronaldo ya. Nah, ada hal yang menarik sih kalau gue lihat dari apa yang ditunjukkan oleh Ole Gunnar Solskjaer tadi malam ya. Artinya dia ini semakin berani bereksperimen, semakin berani untuk membuat keputusan ya, walaupun keputusannya pun tidak selalu benar ya, karena ya keputusan di babak pertama contohnya itu kan ya kita bermain tidak bagus lah. Tapi menurut gua dengan komposisi yang sekarang ada dan keadaan yang seperti ini, bukan tidak mungkin di tengah jalan ya, di tengah pertandingan nanti Ole Gunnar juga akan merubah lagi strategi ya, bisa jadi merubah formasi yang seperti dia tunjukkan tadi malam ya, dari 4-3-3 menjadi 4-2-1-3 ya kan. Bisa jadi juga akan terjadi itu besok Sabtu ya, dimana kalau strategi tidak jalan dia akan mengganti bukan cuma pemain ya tapi juga strategi begitu ya. Soal perkiraan sih again ya, gua selalu berharap Manchester United ini bisa menang dengan clean sheet ya. Artinya sesuatu hal yang cukup jarang sih kita peroleh ya di 4-5 pertandingan terakhir bahkan ya kan. Kalau bisa clean sheet sih bagus. Cuman feeling gua rotasi itu akan dilakukan oleh Ole Gunnar ya. Jadi pemain-pemain ini yang sekarang tampil ini hampir dapat dipastikan sih ya tidak bermain 90 menit ya kan. Artinya pemain seperti Jesse Lingard ya kan, Anthony Martial itu punya kemungkinan akan dimainkan ya, karena itu tadi ketatnya jadwal dari Manchester United ya, dimana ya itu tadi kita baru bertanding tadi malam ya kan. Cuman untungnya setelah ini akan ada international break begitu ya. Cuman nggak international break kan pemain juga akan bermain lagi untuk timnasnya masing-masing. Jadi menurut gua ya tetap harus ada sih sisi rotasi kurang lebih terhadap pemain-pemainnya ya. Kurang lebih demikian. Harapan gua sih 2-0 ya mudah-mudahan, karena kalau gue lihat dari Everton sendiri juga so far walaupun dia memetik banyak hasil bagus ya, tapi dia ini belum teruji begitu menghadapi tim dengan kualitas di atas kualitas yang mereka punyai ya. Terakhir mereka menghadapi Aston Villa berhasil dikalahkan 3-0. Tapi jangan lupa pada saat itu Everton itu punya banyak peluang sebenarnya ya, dari Damian Gray gua lihat itu ya, pemain yang menurut gua salah satu pemain yang menonjol lah ya bisa dibilang. Cuman tidak bisa dimaksimalkan gitu ya. Manchester United sih again gua harapin besok ini bisa bermain klinikal ya, bisa memanfaatkan situasi secepat mungkin, mencetak gol secepat mungkin ya. Karena ini sekali lagi ini yang kurang dari Manchester United di 3 pertandingan terakhir ya, mencetak gol secepat-cepatnya begitu ya. Karena kalau nunggu sampai babak kedua ya kan, babak pertama 0-0 itu kita lihat sih 3 pertandingan terakhir ini kurang begitu bagus ya kalau harus menunggu sampai babak kedua untuk mencetak gol ya. Pemain yang harus diwaspadai sih ya Damian Gray pastinya, Andros Townsend ya kan yang sering beroperasi di sisi kanan, makanya itu sih
kehadiran seorang Luke Shaw menurut gue cukup penting di sana. Ya untuk lini depan sih Salomon Randon, ya ini kan pemain gua nggak tahu sih ya, gua masih lebih melihat berbahaya Dominic Calvert-Lewin sih sebenarnya, cuman ya kurang lebih demikian preview ya menghadapi Everton. Again, harapan gua bisa 2-0. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa sholat Jumat ya bagi yang sholat. Tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.